Saya sudah bikin video khusus mengenai Paulus, yaitu tafsir surat Yasin ayat 14 ini. Teman-teman bisa lihat di seri Al-Hayat Indonesia. Itu saya kasih 25 tafsir. Saya kasih linknya tafsir Islam yang menyatakan bahwa ketiga utusan yang ada di surat Yasin itu adalah Syama'un, Yuhana, dan Bulus, yang disebutnya Saduk, dan Salum. Dan jelas itu Bulusnya adalah Paulus. Jadi ada 25 tafsir Islam yang menyatakan bahwa Bulus ini tadinya menghina Yesus Kristus, menghina Isa Al-Masih. Kemudian dalam perjalanan dia bertemu. Dalam perjalanan dia bertemu dengan Isa Al-Masih. Kemudian matanya katanya buta karena kena ujung sayap daripada malaikat. Ya, jadi ceritanya nggak sama dengan di dalam Alkitab kita. Kalau di dalam Alkitab kita dia ketemu Tuhan Yesus, ya, kemudian Tuhan Yesus mengatakan, Paulus, ya, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Kemudian Yesus mengatakan, ini aku Yesus yang kamu aniaya. Tapi di dalam tafsir itu dikatakan Paulus matanya buta karena sayap daripada malaikat. Jadi orang Kristen dan Muslim harus tahu ya bahwa ketiga utusan di surat Yasin itu adalah Simon Petrus, Yohanes, dan Paulus. Dan Muslim di dalam tafsir itu kebingungan. Kacau, ya? Ini salah, ngelantur ini sesat ini. Gua tantang lu gua tantang, gua bisa buktikan 25 tafsir Islam. Kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Kemarin membuktikan Yesus Tuhan atau Nabi. Ayo. Kamu diam dulu. Sudah terbukti nabimu bukan nabi. Kamu salah. Dan Yesus adalah Tuhan, nabimu bukan nabi. Nabimu salah. Ajaran penjajah. Yo, mak, kamu Jadi 25 tafsir Islam ini saya bisa berikan referensinya, saya bisa berikan linknya, saya bisa berikan penulisnya, saya berikan tahun kapan tafsir ini ditulis. Pak Bob, ya, kalau dia nggak bisa diatur, turunin aja, Pak. Gorila ini. Jadi teman-teman Kristen harus pintar ya. Itu sudah saya kasih itu 25 tafsir Islam ya. Dan dikatakan di situ Paulus yang mereka bingungkan gini. Dikatakan ketiga ini adalah utusan Isa, tetapi di dalam Quran dikatakan ketiganya adalah utusan Allah. Itu yang mereka bingungkan. Karena jelas di dalam tafsir dikatakan ketiganya adalah utusan Isa Al-Masih. Dan dikatakan di dalam tafsir itu yang paling kuat, yang mempunyai tanda-tanda dan sign and wonder yang paling kuat adalah Paulus, di mana Paulus membangkitkan orang mati, dikatakan di situ dengan kuasa yang diberikan dari Isa Al-Masih. Nabi Muhammad sama sekali nggak bisa buat keajaiban apapun, tetapi Paulus di dalam tafsir tulis membuat tanda-tanda dan mujizat, bahkan membangkitkan orang mati. Luar biasa Paulus, ya. Makanya saya bertanya, mana kalau dikatakan utusan, mana mujizatnya? Nggak ada. Bisakah nabimu membangkitkan orang mati seperti Paulus, mencelikan mata orang buta, bayangannya menyembuhkan orang sakit seperti Petrus, bahkan sapu tangannya Paulus juga menyembuhkan orang. Itu kata Yesus di Bible yang kurangnya. Jadi kamu sudah dilibas habis, ya. Tadi akan segera bermunculan dari antara Indonesia, sebab sekarang adalah zaman internet. Mali itu, ya Pak. Zaman internet di mana tidak bisa lagi ditutupi. Begitu modelnya. Kalau dulu umat Muslim hanya bisa menghafal Quran tanpa boleh bertanya dan tanpa mengerti artinya. Tapi tidak di zaman internet ini, akan kita buka habis. Kita akan buka habis Quran dan hadis-hadis kalian. Kata-kata Yesus itu lu mau beraninya nanya doang, berisik lah. Bisa bersembunyi di zaman internet. Saya peringatkan kamu, Islam tidak lagi bisa bersembunyi di zaman internet. Apa yang kalian tutup-tutupi selama ratusan tahun akan dibuka lewat internet sekarang ini. Jadi jelas ya. Jadi jelas Paulus melakukan mujizat-mujizat yang mana Muhammad tidak bisa lakukan itu. Korban penjajah Romawi sih. Ampun. Inilah saudara-saudara. Pertanyaan saya masih menyangkut masalah tema. Dalam Matius 26:39. Pak Bobo, tolong Pak dibuka Pak. Matius 26 ayat 39 kan. Saudara kita mau tanya ini. Kayak dia juga tahu kebenaran Alkitab. Betul. 26 ayat 39. Silakan Pak Ali dibaca Pak. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Yang mau ditanya apa Pak? Ini benar 2639. 2639 ya? Yang mana yang Bapak mau tanya? Enggak, sebentar, saya tak buka apa? Salah. Sabda Alkitab itu apa ya?
Sabda. Ya, Alkitab Sabda. Bapak lebih baik buka di handphone, Bapak install Alkitab Yuku, Pak. Ini Alkitab Yuku lebih bagus. Ini kalau untuk yang ini di web mana yang paling akurat yang mana? Semua akurat Pak, sama Pak. Tapi lebih mudah yang Yuku ini yang sekarang yang terpampang di screen ini Alkitab Yuku namanya. Oh, gitu ya. Di Play Store ada Pak, di Play Store ada Pak. Alkitab Yuku gitu aja, langsung diinstal, masuk gitu Pak. Saya pakai PC soalnya. Sebentar. Oh, pakai PC. Oh, pakai PC ada juga Alkitab Yuku. Atau pakai Sabda juga nggak apa-apa kalau pakai Sabda bisa. Silakan Pak. Ini ada istilahnya apa ini? Ada TBA, YT, TL, BIS, TS. TB Pak, pakai yang TB Pak. Ya, Ini kok pakai yang TB Pak. Itu bukan beda Pak. Itu adalah penjelasan daripada ininya Pak, daripada terjemahannya Pak. Dan ini untuk membaca pakai TB itu yang bahasa Indonesia sehari-hari. Pakai yang lain nanti Bapak bingung. Coba ini saya tak baca dulu ya. Nah. Ya, monggo. Maka ia melaju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Sama kan Pak? Sama. Terus ini yang YT coba ya. Dan dia sedikit menjauh lalu sujud dengan wajahnya menyentuh tanah dan berdoa katanya, Bapakku, kalau mungkin biarlah cawan ini berlalu dariku, akan tetapi jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti kehendakmu. Ini di situ yang TL juga ini ada ya. Iya, betul Pak. Maka berjalanlah ia ke hadapan sedikit. Ya ini yang mau ditanya, iya Pak, saya udah tahu Pak. Yang Bapak mau tanya apa Pak? Lalu sujudlah ia berdoa, katanya, Bapakku, jikalau boleh biarlah kiranya cawan ini lepas daripadaku, tetapi di dalam itu pun bukannya kehendakku melainkan kehendakmu juga. Ini memang masalah terjemah, mungkin ada perbaikan atau apa gitu ya. Ya saya berusaha. Enggak ada perbaikan Pak. Memang terjemahannya ada beberapa, tapi yang dipakai biasanya yang TB karena itu terjemahan yang mudah dimengerti Pak. Ya, silakan Pak. Apa yang mau ditanya? Di sini Yesus lagi sholat tuh. Bukan Yesus lagi sholat. Saya cuma mau bertanya seperti ini. Bahwa cara berdoa Yesus itu kan bersujud. Ya, bersujud. Intinya wajahnya menempel ke tanah. Yang saya tanyakan bukan kenapa enggak ditanyakan juga nggak apa-apa Pak, bisa dijawab. Ya, harus menghargai Pak soalnya. Jadi yang saya tanyakan seperti ini, apakah yang dilakukan oleh Yesus itu tidak bisa menjadi tuntunan untuk umat Kristen berdoa, bahwa cara berdoanya itu adalah seperti itu. Pertanyaan saya jelaskan. Bukan langsung nyekak istilahnya. Jelas-jelas Yesus berdoanya seperti itu. Kenapa umat Kristen enggak tiru itu? Enggak. Jadi pertanyaan saya lebih kepada apa alasannya? Apa yang dilakukan oleh Yesus dalam caranya berdoa tidak seperti itulah kira-kira. Iya, oke. Jadi perlu diketahui Pak. Ya. Memang tradisi Yahudi ketika berdoa dia sujud. Sujud itu seperti itu. Ya, sujud sampai ke tanah. Orang Muslim sujud ke tangan itu namanya tefila atau selota. Ya, itu selota namanya, tefila. Itu berdoa, dan mereka melakukan itu 3 kali, siang,
pagi dan sore. Pertanyaan saya, di Al-Quran Bapak kan 3 kali juga. Iya. Yang mana yang, mohon maaf ya Pak, mohon maaf ya saya agak ini, yang mana yang menjiplak? Menjiplak. Pertanyaan saya belum dijawab, sudah dibalik tanya. Kan saya tanya, saya udah bilang itu memang sujud Yahudi, tradisi Yahudi untuk berdoa, yang menyembah Adonai, Ya. menyembah YHWH, itu seperti itu Pak. 3 kali mereka lakukan satu hari. Berarti Yesus Yahudi. Ya Yesus Yahudi Pak, asli ting-ting. Nah. Ya. Dia pikir Yesusnya orang Arab. Lah, maksud Bapak, Pak Ali, Yesus apa Pak? Orang apa menurut Bapak? Iya orang Israel. Orang Israel itu bangsanya Pak. Iya. Bangsa Israel kayak Bapak bangsa Indonesia, Bapak sukunya suku Jawa. Ya, Iya. Kalau Yesus itu bangsa Israel, Tampilan sukunya bangsanya. Yahudi, Yudea, Yahudi. Jadi Yahudi, saya perlu jelaskan, tradisi Yahudi itu sholat namanya tefila atau bahasa Aramaiknya selota. Terus kemudian sunat, wajib sunat waktu bayi umur 8 hari, wajib disunat. Suka atau tidak suka harus disunat. Itu tradisinya. Jadi ketika mereka berdoa itu 3 kali Pak. Pagi, siang, dan sore. Pertanyaan saya, kan saya udah jawab ya Pak ya. Pertanyaan saya, di Al-Qurannya Bapak tadi dikatakan sholat itu perintah sholat kan cuma 3. Benar nggak Pak? Cuma 3 kali kan? Nggak ada 5 kali kan? Dalam satu ayat ada itu. Ada berapa? Itu bertasbihlah kamu memuji Tuhan pada pagi. Iya 3 kali atau 5 kali Pak? Ayat itu merujuk ke 3 kali. 3 kali. 3 kali itu yang saya tahu, coba Bapak buka lagi deh. Itu diperintahkan pagi, siang, dan sore. Iya. 3 kali Pak. Nah, sholatnya tadi Bapak bertanya, tadi tefila atau selotanya Yahudi 3 kali juga Pak. Pagi, siang, dan sore. Iya. Mereka sudah melakukan itu, ya, sudah melakukan itu ribuan tahun sejak masa nabi-nabi, ya, 2000 tahun, 3000 tahun sebelum adanya Al-Quran Bapak. Iya. Ya. Jadi saya bertanya, mohon maaf Pak, yang mana yang asli, yang mana yang ikut-ikutan? Maksudnya ikut-ikutan gimana Pak? Ya ikut-ikutan melakukan selota 3 kali, pagi, siang, sore. Yang mana yang ikut-ikutan Pak? Yang orang Yahudi atau Al-Quran di dalam Al-Qurannya Bapak? Mohon maaf Pak, saya tanya itu. Iya. Ya lebih tepatnya cara keyakinan kami tidak bisa dikatakan sebagaimana istilah dengan menggunakan kata-kata ikut-ikutan. Jadi memang sebentar Pak Ali. Ini makin seru. Saya kan tadi Pak Ali mengatakan bahwa kenapa tidak mengikuti. Benar nggak pertanyaannya? Kenapa tidak orang Kristen tidak mengikuti seperti Yesus lakukan? Benar nggak Pak? Jadi pertanyaan saya bukan kenapa tidak mengikuti. Kenapa? Pertanyaan Bapak apa tadi? Pertanyaan saya. Apa alasannya umat Kristen tidak mengikuti? Jadi yang saya tanyakan itu alasannya, bukan masalah kenapa. Iya, alasannya sama sekali. Nah, ini Gimana sih Pak Ali ini? Nggak bisa bahasa Indonesia. Itu Yesus mengajarkan seperti ini, baca Pak. Ada nih perintahnya Yesus ini. Jadi tidak lagi menyembah seperti itu Pak. Ini ada nih ayatnya. Jadi nih. menyembah itu dalam roh dan kebenaran, bukan mencium tanah lagi Pak. Bukan bersujud kepalanya mencium tanah lagi. Ini ada ayatnya Pak, baca, silakan Pak Ali. Baca Pak. Yesus mengajar doa itu.
Ya, baca Pak. Iya. Jadi bukan kita tidak mau mengikuti. Kalau Yesus mengajarkan seperti itu, kita ikuti. Tapi Yesus mengajarkan seperti itu. Baca Pak. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba. Sekarang bahwa penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena Yesus adalah seorang Yahudi, Dia harus ikutin tatanan Yahudi. Sama seperti Bapak orang Jawa, Bapak harus ikut adat Jawa. Benar nggak Pak? Iya. Nah, jadi ketika Yesus melakukan itu, Dia mengikuti tata cara Yahudi. Tapi ketika Yesus sudah menggenapi hukum Taurat, itu kan perintah dalam hukum Taurat. Seperti itu, selota tevila. Nah, ketika Yesus menggenapi hukum Taurat, tidak perlu lagi Tuhan berdoa seperti itu. Tetapi berdoa dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran, kapan saja Bapak berdoa, di mana saja berdoa, cara bagaimana saja berdoa, itu yang diterima. Bukan harus, mohon maaf, bukan harus nungging kepalanya nyentuh tanah lagi. Pertanyaan saya udah jawabkan Pak ya. Pertanyaan saya, kenapa kok dalam Al-Quran ada perintah yang sama dengan tradisi Yahudi itu? Padahal tradisi Yahudi itu sudah 2000 tahun ada sebelum adanya Al-Quran. Pertanyaan saya, menurut Bapak, yang mana yang ikut-ikutan, yang mana yang asli? Ya, masalah itu mau dikatakan sebagaimana Pak sudah bilang itu ikut-ikutan atau apa ya? Saya itu masalah persepsi. Saya menghargai. Kenapa Pak? Kurang jelas Pak ngomongnya Pak. Kenapa? Yang jelas Pak, gimana? Boleh saya jelaskan dulu secara apa yang kita imani? Iya, silakan. Jadi bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk apa istilahnya menyembah satu Tuhan yang Esa, dan Nabi Muhammad itu membenarkan Zabur, Taurat, Injil, dan juga membenarkan nabi-nabi terdahulu. Jadi ya secara tuntunan sholatnya, cara beribadahnya gitu ya, tentu saja mengikuti apa yang dilakukan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Oke, cukup. Udah cukup, saya udah paham Pak, udah cekak. Iya. Pertanyaan saya Pak Ali, nabi-nabi yang mana yang Bapak ikuti? Maksudnya gimana? Ya kan tadi Bapak bilang Nabi Muhammad ini mengikuti katanya nabi-nabi tuntunan. Pertama katanya ikuti Taurat, Zabur dan Injil. Pertama saya tanya, Taurat, Zabur dan Injil, membenarkan Taurat, Zabur yang Injil yang mana? Maksudnya Pak Lidara saya enggak kurang paham. Oke, saya jelaskan lagi. Taurat yang Pak Bum, biar agak jangan ngantuk nih Pak Bum. Yang dibenarkan itu Taurat, Zabur dan Injil yang mana? Kalau di tangan orang Kristen itu ada Taurat, Zabur dan Injil yang namanya Alkitab. Apakah Bapak membenarkan Alkitab atau ada lagi Taurat, Zabur dan Injil yang lain? Oh, jadi kan Alkitab terdiri dari Zabur, Taurat, dan Injil, seperti itu ya. Betul. Iya, ini ya. Umat Islam membenarkan itu, yaitu salah satu rukun iman kami kan membenarkan, meyakini kitab terdahulu. Oke, jadi berarti Pak Ali membenarkan Alkitab ya, yang ada Taurat, Zabur dan Injil, benar nggak? Bukan membenarkan sepenuhnya Alkitab, kami membenarkan bahwa pernah diwahyukan kepada rasul-rasul terdahulu, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil.
Kalau Pak Ali tidak membenarkan Alkitab, Taurat, Zabur, dan Injil, yang mana yang dibenarkan oleh Muhammad? Yang mana? Apanya maksudnya? Yang Kan mana lagi? Pak Ya tentu Ali, saja Injil, Pak Lidara, gimana sih pakai nanya? Ya. Tentu saja Injil yang dibenarkan adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih bayi. Di ayunan, waktu masih di ayunan. Enggak, dalam kandungan. Oh, dalam kandungan. Mama, Coba ulang lagi, aku coba ulang. dikasih kitab. Coba ulang lagi. Aku dikasih kitab Injil dan aku dijadikan nabi. Oke, Pak Ali. Mau tanya dong Pak Ali, aku protes. Itu kitab Injil Isa kemana ya bisa hilang? Tuh, ditanyain tuh. Jadi gini Pak Ali, saya tegaskan lagi. Yang ada di tangan sekarang kita, umat Kristen, yang namanya Alkitab itu terdiri Taurat, Zabur, dan Injil. Ya Pak Ali? Iya. Itulah yang diturunkan kepada orang-orang terdahulu sebelum Muhammad. Iya. Bukan diturunkan, saya harus ralat lagi. Tuhan kita, ya pencipta Adonai, ya itu tidak pernah menurunkan kitab. Tidak menurunkan kitab. Jadi kitab itu tulisan semua. Nah, sekarang yang saya tanya, yang Bapak imani itu Taurat, Zabur, dan Injil yang mana? Kalau Bapak tidak mau mengakui Alkitab yang Taurat, Zabur, dan Injil yang kita pegang sekarang. Jadi menurut keyakinan umat Islam, sebagaimana yang kita yakini ya Pak ya. Jadi kembali kepada iman masing-masing. Keyakinan. Iya, betul. Pak Lidara untuk meyakini apa yang saya yakini, Pak Lidara juga bisa menyeret saya untuk meyakini apa yang umat Kristen yakini. Iya. Jadi intinya, secara poinnya, bahwa kami salah satu syarat iman kami adalah kita juga harus mengimani bahwa Tuhan pernah mewahyukan kitab-kitab, pernah mewahyukan firman-Nya kepada rasul-rasul terdahulu yang kemudian dimaktub ataupun ditulis oleh manusia menjadi Zabur, Taurat, dan Injil. Iya. Kemudian masalah Injil itu sekarang ada di mana, Injil yang mana, Taurat yang mana, Zabur yang mana, itu tidak ada kewajiban bagi kami untuk mengetahuinya. Iya, mengetahui. Oke. Ya sudah cukup. Iya. Silakan yang lain, Mbak. Jadi Pak Ali Dosti tidak wajib mengetahui, yang harus diimaninya tidak harus diketahui. Silakan Pak. Iya. Bu, yang lain silakan, Bu. Ya, aku mau nanya tadi. Ya, aku belum dijawab. Bapak itu percaya bahwa Nabi Isa waktu masih bayi itu diberikan kitab Injil dan Taurat ketika masih dalam kandungan. Bapak percaya kisah ini? Dan yang kedua, apakah ini historical event? Maksudnya kisah sejarah atau hanya khayalan? Menurut Pak Ali, bagaimana kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih bayi ini? Itu cerita ada di mana itu? Nabi Isa masih bayi diberi Injil. Waduh. Allah di Al-Quran, Pak. Terus Di Al-Quran, Pak Ali, silakan. Coba mana ayatnya? Oke, ayatnya. Masih bayi. Bapak nggak baca Quran dan tafsir ya? Aduh, berarti Bapak kalau pengajian ngapain aja Pak? Cuma belajar tajwid panjang pendek, gitu Pak. Tapi artinya nggak tahu. Nggak tahu. Hanya belajar mengaji indah, tapi artinya nggak tahu. Padahal saya sudah bikin video loh Pak, bahwa kalau menghafal itu IQ-nya sekelas gorila. Jadi tingkatan berpikir itu ada 4. Tingkatan berpikir ada 4 Pak. Yang paling rendah namanya menghafal. Ya. Coba buka ayatnya. Ntar saya cari. Silakan dulu, lanjut Bu Sofi, lanjut surat dulu 3, sambil saya Pak. cari. Buka surat 3 ayat 45. Surat 3. Oke, sebentar ya. Pak Bom bisa bukain, Pak. Barusan selesai Surat mengajar 3 ayat 5. Quran ini. Sudah saya tutup sih laptopnya. Iya 30 ya. Tapi kalau saya nggak salah ingat surat 345. Coba sebentar ya, saya buka dulu laptop sucinya. Iya, itu
Coba Surat Pak buka tiga, Pak, 345 kalau Surat saya nggak 3. ingat. Jadi Bapak percaya ada kitab turun dari surga ya Pak ya? Kali. Maksudnya Maryam 30 kali Ibu Sofi. Sebentar. Bukan Ali Imran, surah Maryam kali Bu. Ya, Surah Maryam, sorry. surah 19 5. ayat 27 sampai 30 sekalian. Saya nggak bisa masuk dari laptop ya. Saya bacakan juga tafsirnya. Ada nih, Ya, ada saya nih. bacakan tafsir Al-Jalalain, Ibn Abbas dan Ibn Katsir. Silakan dibuka Pak Ini- Bom. Surah ini, Maryam Pak. surah 19 Pak Bom ayat ini 27 share sampai screen. 30. Oke. Iya, itu. Saya baca ya. Surah Maryam ayat 27 sampai 30. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun. Ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina." Ini keliru ya. Maryam ibu Yesus bukanlah saudara perempuan Harun. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya dan mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam buayan?" Kemudian berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dalam kurung Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi." Sekarang saya bacakan tafsir Al-Jalalain mengenai Quran surah Maryam ayat 27 sampai 30. Isa berkata, "Lihat, aku adalah hamba Allah. Dia telah memberiku kitab suci yaitu Injil. Dia telah memberiku kitab suci yaitu Injil dan menjadikan aku seorang nabi." Sekarang kita buka tafsir Ibn Abbas. Isa kemudian berbicara kepada mereka, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia telah memberiku kitab suci. Dia mengajariku Taurat dan Injil ketika aku masih dalam kandungan ibuku dan telah mengangkatku menjadi seorang nabi setelah ibu melahirkanku." Sekarang kita buka tafsir Ibn Katsir. Mereka mengolok-olok Maryam karena menyuruh bicara dengan anak yang masih dalam buayan, dalam kurung. Bagaimana kita bisa berbicara dengan orang yang masih kecil dalam buayan? Maksudnya belum punya gigi, belum bisa ngomong. Ya, Maimun bin Mahran berkata, kemudian Maryam, ya, maksudnya Maryam menunjuk ke arah Isa karena dia puasa, katanya puasa nggak bisa bicara. Dia menunjuk ke Isa, bicaralah padanya. Mereka kemudian berkata, kaumnya Maryam ini ya berkata, "Setelah dia datang kepada kami dengan rencana ini, maksudnya hamil tanpa suami, dia sekarang memerintahkan kami untuk berbicara dengan seseorang yang masih kecil dalam buayan." As-Sudi berkata, ketika dia menunjuk kepadanya, mereka menjadi marah dan berkata, "Dia mengejek kita, sampai-sampai memerintahkan kita untuk berbicara dengan anak ini. Lebih buruk bagi kita daripada percabulannya. Sesungguhnya saya adalah hamba Allah," adalah hal pertama yang dia katakan. Ini adalah pernyataan kemuliaan yang tinggi dari Tuhannya dan kebebasannya untuk memiliki anak. Juga dia menegaskan bahwa dia sendiri adalah seorang penyembah Tuhannya. Allah berkata dalam kurung, "Dia telah memberikanku kitab suci dan menjadikanku seorang nabi." Ini adalah pernyataan tidak bersalah bagi ibunya dari amoralitas yang dikaitkan dengannya. Nauf al-Bikali berkata, ketika mereka mengatakan apa yang mereka katakan kepada ibunya. Suara siapa ini? Apa itu? Siapa itu? Pak Bom. Pak Bom lagi denger apa sih rame? Nggak dimatiin. Dengar demo 212 ya. Saya bacakan ya, ini penting. Lanjut. Al-Ghazali berkata di dalam tafsir Ibn Katsir, ketika mereka mengatakan apa yang mereka katakan kepada ibunya, dia dalam kurung Isa masih menyusu dari payudaranya. Atas pernyataan mereka, dia melepaskan payudara dari mulutnya dan berbaring di sebelah kirinya sambil berkata, "Isa nih masih nyusu nih, belum punya gigi ngomong. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia telah memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi." Sekarang saya tanya, apakah di dalam sekarang saya tanya tafsir Al-Razi, ya, tafsir Al-Razi, saya bacakan satu lagi. Di dalam disertasi Muhammad Ahmad Kalafullah, ya, ini dia ngambil S2 PhD-nya di Al-Azhar University Mesir. Judulnya adalah Quran bukan kitab sejarah. Ya, diuji oleh Profesor Puli. Di halaman 28, tafsir Al-Razi menulis demikian. Al-Razi di dalam tafsirnya mengenai Quran surah 3 ayat 46, ya, dan Quran surah 19 tadi, ayat 27 sampai 30 dikatakan, Isa berbicara pada waktu bayi bagi orang Yahudi dan Nasrani menolak kisah ini sebagai kisah sejarah.
Ya, jadi Al-Razi ketika mengatakan bahwa Isa itu bicara waktu masih baby, kemudian dikasih kitab. Orang Yahudi dan orang Nasrani menolak kisah ini sebagai kisah sejarah. Peristiwa yang tidak bisa dibuktikan dan sama sekali tidak pernah terjadi dan tidak masuk akal. Al-Razi mengatakan, Yahudi dan Kristen berkata, kalau peristiwa ini memang benar-benar terjadi, maka akan sampai kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Al-Razi heran, karena orang Kristen mengkultuskan Isa atau Yesus sebagai Tuhan, tetapi menolak mukjizat bahwa Isa berbicara pada waktu masih bayi. Dengan kecintaannya terhadap Isa atau Yesus, mereka seharusnya mengetahui keajaiban orang yang dicintainya. Begitu juga dengan orang Yahudi menolak kisah ini sebagai kisah sejarah. Ya. Dan di dalam Al-Maidah, Bapak baca surah kelima ayat 110 dikatakan, ini Allah berkata ya kepada Isa, hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Rohul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sudah dewasa. Dan dalam kurung ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah Taurat dan Injil. Dahsyat. Dari mana kisah mengenai Yesus bicara waktu masih bayi ini diambil? Ini diambil dari Injil palsu, yaitu The Syriac Infancy Gospel atau Injil Tufuliah. Atau di dalam bahasa Arabiknya adalah Arabic Infancy Gospel, pasal yang pertama. Di dalam Injil palsu ini mengenai Injil kanak-kanak Yesus ditulis demikian. Ketika Yesus sedang berbaring di buayan ibunya, berkata kepada Maria ibunya, sesungguhnya aku adalah Al-Masih, anak Allah, Logos atau firman, yang telah engkau kandung, seperti yang malaikat Jibril katakan kepadamu, dan Bapakku telah mengutus aku untuk keselamatan dunia. Injil masa kanak-kanak Yesus dalam bahasa Suriah ini juga dikenal sebagai Injil masa kanak-kanak Yesus dalam bahasa Arab. Ini adalah tulisan palsu atau apokrif perjanjian baru tentang bayi Yesus. Dan disusun pada awal abad ketiga. Ini merupakan cerita dongeng dari Mesir dan sebagian didasarkan pada Injil masa kanak-kanak Yesus menurut Thomas dan Proto-Evangelium Yakobus. Nah sekarang apakah Injil itu adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa waktu Isa masih bayi menurut Kristen? Silakan dijawab. Iya, saya juga ya memang tepat sekali Bu Sofiatul. Karena memang itu adalah di Injil Tufuliah. Injil Tufuliah, the Gospel of Infancy Jesus. Itu memang sudah tertulis. Saya ingatkan juga, saya jelaskan juga ke Pak Ali. Termasuk di Injil Barnabas ada itu ayat yang mengatakan bahwa Isa ketika tadi yang ayat Bapak baca tadi, ketika di taman, di bilik atau di taman dia berdoa, dia ketika orang Romawi datang, dia ketakutan, kemudian dia lari masuk ke dalam bilik dan kemudian diangkat oleh Tuhan. Kemudian dikeluarkanlah orang yang diserupakan dengan dia. Itu adalah Injil apokrif. Mohon maaf Pak Ali, itu Injil sampah yang sudah kita buang. Yang kemudian diserupakan dengan Isa dan dia yang disalibkan. Termasuk itu ada Yesus di Injil membuat Barnabas. burung dari tanah liat. Burung dari tanah liat, 5 Itu kemudian adalah ditiup. diambil dari Injil palsu. Ya, yang kita buang. Itu namanya Injil kanak-kanak menurut Thomas tadi. Ya, Injil Thomas, Injil palsu Thomas. Jadi ada Injil banyak Pak Ali. Ada namanya Injil Maria, Injil Thomas, Injil Yudas. Kebenaran saya punya semua. Ada 3 saya. Injil termasuk Yudas, Yesus Injil lahir di bawah pohon korma. Itu ada di dalam Injil palsu Pseudo-Matius namanya. Pseudo-Matius, betul. Jadi itu Pak Ali, sejarahnya kita tahu semua. Jadi ada itu di dalam. Itu sejarah tidak akan bisa dihapus sampai kiamat. Sejarah itu sudah ada. Ada namanya Injil palsu apokrifa, Injil. Wah banyak Pak Injil-Injil sampah yang sudah dibuang. Tapi yang kita heran, yang kami heran Pak Ali, yang saya heran juga, kok bisa semuanya tuh, mohon maaf, ada di dalam Al-Quran, Pak. Itu gimana ceritanya ya, Pak? Kisah mengenai Yesus bicara masih dalam buayan, Yesus membuat burung pipit, Yesus lahir di bawah pohon korma. Itu Injil Gnostik, Injil palsu. Abad ke-3, abad ke-4, sampai abad ke-5 dibikinnya. Jauh setelah saksi mata meninggal.
Dan itu di dalam Alkitab kita tuh dibuang, tapi tidak dibakar, ya, karena untuk membuktikan kalau ada yang palsu, ada yang asli gitu loh, ya. Nah, yang pertanyaan kita tadi itu Pak, bagaimana cerita-cerita ini yang tidak diakui historicalnya oleh orang Kristen dan itu tertulis di dalam Injil-Injil palsu bisa masuk di dalam Quran sebagai wahyu? Menurut Bapak ini wahyu ilahi apa wahyu Sihombing? Ya, itu bisa jawab teman-teman dulu ya. Ya. Ya, teman-teman ya, kita sudah saksikan ya bagaimana Bu Sofi ini mengcounter ya Ali Dosti yang banyak bicara, yang tidak tahu diri ketika dia bicara, teman-teman ya, soal Injil-Injil palsu yang dianggap mereka itu asli padahal itu palsu. Ya, demikian juga dengan Dani, teman-teman. Saya mau tunjukkan dulu ya, si Dani ini juga begitu kan kawan ya. Si Dani ini juga begitu. Ya, kita tunjukkan dulu ya. Ketika dibukakan tafsir-tafsir kitabnya, dia justru kepanasan, teman-teman ya. Yuk kita dengarkan dulu ya, kawan-kawan. Ya, bentar ya. Saya siapkan dulu videonya. Ya, oke ya. Kita dengarkan ya. Minta permisi. Tadi Pak Dani bicara sama Bu Sofiatul, tunjukkan bukti. Ya. Apakah Bu Sofiatul bisa diminta izin kasih tunjuk ayat kitabnya Bapak? Minta permisi Pak Dani. Oke, sekali lagi Pak, selain dari Kementerian Agama, bukan resmi, kita tidak pakai. Oh, kalau hadis, Saya nggak peduli sama Pak Dani. Saya peduli sama semua umat muslim di Indonesia sana yang tertipu oleh ajaran ini. Sekarang Nanti kita kalau tunjukkan boleh tafsir begini, ajaran boleh lain dari dibuktikan nanti. oh, Pak Dani, Ya, pikirkan dulu nasibmu yang nanti akan datang mendekati neraka. Nanti Ya, Pak Dani pikirin berkembang, itu dulu tuh. Ya. Jadi begini saja, Bu Sofi ditampilkan aja, dibacakan aja Pak Bom. Ditampilkan, dibacakan aja, dan itu selesai. Itu selesai. Tolong dihargai. Tampilkan Pak Kalau Bombom. memang nggak dihargai Pak Belum, saya Pak kira aja Bombom silakan. tolong tampilkan. buka altafsir.com. Saya bukan mau tidak mau tampilkan. Begini, ada apa-apa nanti saya yang bertanggung jawab, ini siaran saya. Jadi, minta maaf saudara-saudaraku, kalau kita diizinkan oleh umat Islam baru kita buka. Kalau tidak, jangan bukakan. Saya pikir begitu ya. Tafsir ajaran lain Yang penting kita tidak nafsirkan Pak Bom. Yang penting kita tidak nafsirkan, tampilkan aja, bacakan saja, selesai sudah. Ini itu adalah Kementerian Agama yang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di Indonesia yang taat resmi di Kementerian Agama. Kalau Saya tidak nggak resmi peduli kita sama bisa Pak Dani. nanti. Yang saya pedulikan adalah nasib semua orang-orang muslim di luar sana yang Nggak nasibnya penting, harus nggak datang penting. mendatangi Nggak neraka. penting. Tampilkan saja, kemudian dibacakan saja, selesai. Bisa aja gitu. Jadi mau pakai atau tidak, Nih Pak Bom, saya kembali kepada konsep pengampunan dosa ya. Jadi konsep pengampunan dosa di dalam Islam Saya itu adalah bacakan tafsir ajaran perbuatan lain ya. dosa. Sabar ya. Pak Dani, begini Jadi, Pak Dani. Pak Dani, Pak Bom, Kenapa Pak Dani takut? Kenapa Pak Dani takut Nah, kita nah. menampilkan tafsir Tidak, ajaran tidak. lain karena takut Bentar, Bu. ketahuan bohongnya? Oh, teman-teman di sini sudah tahu Pak Bom kan? Mungkin Bu Sofiatul belum. Karena itu ya. Pak Dani bertanya sama Pak Bom tentang Alkitab. Puji Tuhan Pak Bom bisa melayani Pak Dani mulai dari awal sampai Z. Pertanyaan Iya. saya cuma satu. Kan saya udah nanti saya akan tampilkan ayat Alkitab semua. Saya tidak menafsirkan apa tidak. Saya terserah Bapak kan minta saya akan jawab semua Pak ya. Nah, Ya, dalam arti mantap. ini Pak Dani, saya hargai Pak Dani. Maksudnya saya minta izin sama Pak Dani, bisa nggak kita menampilkan surat hadis jalan lain, Bapak mau terima dan tidak, kami tampilkan saja. Supaya bukan hadis Pak Bom, tafsir jalan lain. Tafsir, ya, bukan hadis tapi tafsir. Jadi yang namanya jalan lain. tafsir Pak Bom, sekali lagi, yang namanya tafsir itu tetap kita mengacu kepada lembaga yang resmi yang menafsirkan. Bukan Ajaran orang lain yang resmi di Pak. luar. Bapak mau taruhan sama saya? Ajaran lain Bapak buang. Oke. Jalan lain itu resmi, itu ulama itu, ulama besar itu. Teman, Kalau saya sabar. menampilkan tafsir Ibnu Dani Ya, baru sabar dulu, Bu. resmi. Ya, Bu Sofiatul sama Pak Mordecai sabar dulu ya. Pak Dani, saya minta izin sama Pak Dani. Ini kan tafsir jalan lain ini kan dari negara Arab Saudi ya, dari Itu Arab Saudi punya Pak. Al-Tafsir Iya, itu saya udah Jordania. pernah dengar. Ya, makanya saya minta izin sama Pak Dani. Pak Dani kan suruh saya tampilin di sini kan ajaran rohani. Alkitab, dari orang Kalau memang benar kenapa takut Pak? Ya, saya Jadi minta. begini Kenapa Pak tidak Bom, ditampilkan? Pak Bom. Sebentar Bu, Saya sebentar ya. kenapa saya Pak tidak Mordecai diam. Pak Dani Ya, sebentar. sabar. Saya Kenapa? masih bicara Pak Dani. Kok Ya, takut? gini Pak Dani. Bentar ya. Kita jangan bilang kita takut apa-apa, jangan. Pak Dani, saya minta izin. Boleh ya, saya kasih tunjuk karena tadi Pak Dani bilang begini. Ya, Bu karena Anda Sofiatul- menuduh saya berbohong. Ya, sabar Bu Sofiatul.
Karena Pak Dhani bilang Bu Sofyatul berbohong, jadi supaya kita clear, bisa enak, Pak Dhani boleh tanya sama Pak Bambang 10 pertanyaan, 20 pertanyaan, tidak apa-apa. Hanya satu saja yang saya minta izin, apakah bisa Bu Sofyatul menunjukkan tafsir jalan lain, hanya menunjuk saja, nanti netizen yang menilai, kami tidak menerjemahkan, kami hanya membaca. Boleh? Boleh Pak Dhani? Kita punya konsekuensinya Pak Bambang. Kalau memang membolehkan, saya membolehkan tafsir yang di luar Kementerian Agama, otomatis nanti Pak Bambang juga harus membolehkan juga kitab-kitab Injil dari Barnabas, dari Thomas. Oh, sorry. Boleh. Bentar. Dulu. Silakan. Dani, Pak Dani, mau kamu kutip Injil Barnabas, Injil apa, Injil Dani, Injil Aditya, semua Injil silakan. Keseran terbuka. Tunjukkan semua. aja. Injil Pak Dani, nenek moyang Pak Dani, opa Pak Dani, kakak Pak Dani, adik Pak Dani, Injil semuanya silakan di sini. Kita akan uji. Ya, Silakan Pak kita Dani. buka di sini ya. Buka Pak Dhani belum jawab pertanyaan saya. Bentar ya. Teman-teman tolong diam, sabar. Kalau tidak dengar saya kasih turun. Ini hak saya di sini. Sama, saya ikut aturan. Saya sudah dapat tegur dari YouTube 1000 kali. Pak Dhani, boleh ya? Minta izin ya, karena tadi Bapak Dhani punya pernyataan bahwa Bu Sofyatul tidak sesuai konteks dan saya berbohong katanya. Saya boleh ya, sendiri. boleh kita tampilkan saja. Ini dari Kementerian Arab Saudi. Saya pernah baca. Ini sah. Pak Dhani muter-muter, Pak Dhani lama. Ayo ngomong aja Boleh ya? cepetan. Oke. Silakan. Bisa. Kita tampilkan aja, baca aja. Silakan dari. Ada yang punya ini? Ada nggak? Private chat Pak. Langsung diklik aja itu Pak. Al-Tasir Surah Maryam 71. Klik tafsir aja dari Pak Ibn Abbas. Jangan pakai tafsir Ibnu Dhani, apalagi Ibnu Sofyatul. Ya pasti nggak laku lah. Bahasa Inggris loh. Bahasa Inggris ya Pak penggugat ya? Iya, betul. Tapi kelihatan nggak? Gampang. Bahasa Arabnya juga ada. Antar. Saya yang Jadi Pak Dhani memang membingungkan. Dulu dia mengatakan dia harus bayar harga dosanya di neraka nggak tahu berapa tahun dan berapa lama. Ya, dulu Pak Dhani seperti itu. Kemudian kan ada, waktu itu saya tanya, kalau kamu bayar dosamu ngapain lagi lu mesti ditimbang dan ngapain lagi lu mesti naik ke jembatan? Akhirnya dia bingung nggak bisa jawab. Karena ini ada selisih teologi di sini. Klaim terus tanpa batas. Oh sorry. Saya kalau ngomong nggak seperti Bapak yang tidak pernah menampilkan ayatnya. Ini ya. Pak Dhani ngomong seperti itu. Betul Pak, betul. Sofyatul sabar ya. Klaim tanpa batas. Ayat 54 ya. Saya tidak suka berkakia seperti iblis temannya Bapak itu. Harusnya 71 Pak. Yang 54 juga 71. Oh 71. 71. Bukan 54. Bukan. 71 dong, Maryam 71. Klik display Pak di situ. Yang kotak merah display, nah itu. Itu dia. There is not one of you but shall come to it. That is but shall enter hell. Welcome Tidak to the hell. seorang pun daripada kamu kecuali harus mendatanginya dan masuk ke dalam neraka. That is an inevitability. Artinya sudah ketetapan already decreed by your Lord. Sudah ditetapkan oleh Tuhanmu, Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah. Ya, something which he made inevitable, tidak terhindarkan. Ya, jadi kamu harus masuk Pak ke dalam neraka. Dan itu tidak terhindarkan karena itu merupakan a decree by your Lord, something which he made inevitable, which he decreed, yang sudah dideklarasikan. He will not waive it. Dia tidak akan tidak akan berubah, ya, menghapusnya. You will not be able to avoid the hell, Pak. You shall enter hell and be ready for it. Satu-satu. Biar Bu Sofyatul aja dulu, Bu. Sofyatul aja. Nah, nanti ini ada banyak orang bisa bahasa Inggris. Ini ada bahasa Arabnya. Tafsir Al-Jalalain ini adalah tafsir yang lebih tua dan tafsir yang lebih dipercaya dibandingkan tafsir Kemenak, ya. Indonesia belum ada. Indonesia belum negara Islam, tafsir Al-Jalalain sudah ada. Pak Dhani, bersiap-siaplah Anda untuk segera masuk dan mendatangi nerakamu. Dan sekarang saya tanyakan kepada Bu Uti. Bu Uti seorang guru bahasa Inggris. Silakan terjemahkan Bu Uti. Biar Bu Dhani baca asal Arabnya, Bu. Sebentar. I cannot read it. Don't speak English because Pak Dhani speak Arab. Oke, Pak Dhani, silakan, please. Wa illa wariduha.
Be ready Pak Dani. Kamu Kamu segera siap-siap masuk neraka loh. Nggak tahu umurmu berapa lama lagi. Wa in minkum. Maknanya adalah dan tidak ada seorang pun wa in minkum illa kecuali wariduha. Wariduha itu mendatangi, bukan dahala. Kalau dahala ibu ingat pun itu baru masuk. Wariduha bukan dahala. Makanya Islam punya bahasa original. Saya dapat Bahasa originalnya wariduha. Bukan dahala. Di Google Pak. Copy paste di Google. Satu, berisik. Sudah selesai Pak Bombom, udah jelas semua biar pemirsa yang mendengar menilai. Camping itu masuk, selesai. Jelas bahwa Pak Dani segera siap-siap, umurmu nggak tahu berapa lama lagi, kayaknya kamu sudah Katanya ibu, coba sebentar, katanya ibu Sofiatul bisa bahasa Arab, buktikan. Anda di publik ini Anda bisa bahasa Arab. Harusnya di Sipko. Buktikan Anda bisa bahasa Arab. Ilmu itu supaya kamu masuk ke Mari surga kita Pak Dani. berbicara menggunakan bahasa Arab. Katanya Anda bisa bahasa Arab. Silakan. Mari kita berbicara bahasa Arab. Bagaimana? Saya tidak pernah mengatakan saya bisa bahasa Arab. Pak Dani bisa bahasa Arab. Kenapa tantangan saya kemarin dengan Husein Bapak nggak jawab? Bapak kapan Takut siap ya? dengan bahasa Arab? Dulu pertama dulu berantem berani. Mana bahasa Arab Pak Dani katanya? Saya layan nih. Udah Bang Dani, Bu Sofi sudah selesai. Ngomong Bang doang. Dani, Bu Sofi sudah selesai. Udah Pak Dani, udah. Udah selesai. Biar pemirsa Kesimpulan. yang menilai, kita lanjut Ya. ke topik kita. Back to point topik. Ya. Sudah jelas Jadi- Pak Dani siapa yang jadi- berbohong di sini? Jadi katanya udah. welcome to the hell itu bukan isapan jempol, gitu aja kok. Welcome to Ya. hell. Lagi pula, boleh saya bicara lagi pula? Kan tadi kita sudah baca tentang Abraham dan Lazarus itu. Sudah ada dua tempat, dua jalan ya, yang nggak bisa terselami. Penduduk sorga nggak bisa pergi ke neraka, dari neraka nggak bisa sampai ke sorga. Jadi kalau dikatakan mendatangi neraka lalu dipindahkan ke sorga, ini nggak alkitabiah dan tidak Al-Quraniyah Pak. Nggak ada jurang Al-Quraniyah. nggak ada jurang pemisah yang tak bisa diselami antara neraka dan sorga. Ada Al-Qurannya. Mantap. Bauti. Antara surga dan neraka itu Tapi bagian yang memang- sudah dipisahkan. Surga dan neraka itu bagian yang sudah dipisahkan yang nggak akan bisa diselami oleh penduduk neraka. Tidak akan pernah ada ceritanya pergi ke sorga. Penduduk sorga nggak akan pernah lagi dibalikan ke neraka. Karena neraka dan sorga itu neraka dan sorga yang ada Alkitabiah, Bu. Berarti yang ada Qurannya juga. Al-Qurannya. Terakhir. Dan terlalu tegang, Bu. Agak sedikit. Kita lanjut yang lain ya. Sudah selesai. Sekarang Ya, pertama neraka itu kan diadili dulu, itu kan sudah final ya. Masuk neraka atau ke sorga itu sudah final. Jadi keputusan terakhir Bapak Dani masuk neraka tanpa bisa ke sorga. Karena kalau sudah masuk neraka, nggak akan lagi bisa ke sorga. Ada jurang yang tidak bisa terselami, Pak. Alkitabiah mengatakan begitu. Ya, gitu ya. Daninya sudah keluar. Iya. Daninya sudah keluar. Oke. Udah Saya pusing mau dia. ngomong seperti ini. Saya mau ngomong seperti ini sebentar. Saya tambahkan. Jadi pada waktu pembicaraan kita, waktu di CIA pada waktu itu nggak cuma sama Pak Dani, ada dua orang. Itu ada Madia mau masuk. Namanya siapa? Pak Dani mengatakan pada waktu kita harus dicuci dosanya dulu di neraka. Berapa lama nggak tahu, berapa tahun. Ya, ada berapa puluh tahun, berapa ratus tahun nggak tahu. Kemudian saya tanya, nah kalau kamu sudah bayar dosamu di neraka, ngapain lagi? Kamu di penghakiman kok masih harus ditimbang, hitungin debit kredit amalmu, dan kamu harus melewati jembatan Siratal Mustaqim. Kalau sudah dibayar kan harusnya sudah lunas, betul nggak ya Bu? Masa orang sudah dibayar masih ditagih lagi Bu, hitung-hitungan? Contohnya kalau kita ngutang sama orang, udah aku lunasin, udah aku bayar, ngapain lagi lo hitung-hitungan sama gue? Kan udah gue lunasin, Betul, ya kan? Pak betul. Dani nggak bisa jawab. Setuju. Ya. Terus kemudian saya tanya, lah kalau kamu digebukin sama mungkar sama nangkir, ya kamu dia nggak bisa jawab karena ini konsep ini kan membingungkan, ya nggak? Masuk ke alam kubur, digebukin mungkar sama nangkir, ya kan? Terus kemudian ke alam barzah,
mereka harus mendatangi neraka, bayar dosanya lagi, lah dikebukin di kuburan ini untuk apa? Bauti kemana? Bauti. Jadi bagaimana mereka mengkorelasikan hal ini, mereka bingung. Saya tambahkan sedikit ya, saya tambahkan sedikit ya. Jadi begini, memang ada dua pendapat ya, apakah itu berdasarkan dalil atau enggak, saya nggak tahu ya. Dalam diskusi itu ada dua versi yang pernah saya dengar. Ada yang mengatakan begini, pahala dan dosa itu ditimbang, kalau kebanyakan pahala dia masuk surga, ya. Kalau kebanyakan neraka, dosa dia masuk neraka. Ada juga yang bilang pakai api pencucian, artinya dia disuci dulu masuk neraka, nanti baru masuk surga gitu, sesuai dengan timbangannya. Nah, itu ada yang berpendapat seperti itu. Nah, makanya berhubung dengan tafsir tadi, tafsir Kemenak tadi ya, dikatakan memang akhir-akhirnya dikatakan ada yang selamat, jalannya dimanakan cepat gitu ya, seperti kilat ya katanya tadi. Nah, pertanyaan saya, adakah manusia bisa secepat itu? Oke lah, ketika manusia masuk dalam surga itu sempurna bisa ya, tapi ini kan belum masuk surga, baru proses, baru mau jalan ke sana gitu. Ya. Nah, ini kan nggak ada manusia bilang secepat itu ya. Silakan lanjut yang lain. Saya tambahin sedikit Pak Bom. Sedikit aja Pak Bom. Tadi dikatakan ya, kalau berbahasa Indonesia saya rasa kita sudah paham lah ya teman-teman di live chat ya. Mendatangi neraka, mendatanginya, nyanya neraka. Ya jelas masuk neraka. Ya, Mas Dani tidak boleh lagi berbohong ya. Mendatangi neraka ya jelas masuk neraka. Ya, contoh misalnya, saya mendatangi Istora Senayan Jakarta, Gelora Bung Karno. Ya saya masuk ke Istora. Berarti kalau saya mendatangi Istora Senayan Jakarta, padahal saya di Jalan Jenderal Sudirman, di Gedung Sambit Mas. Ya nggak mungkin, itu bukan Istora Senayan. Istora Senayan, ya semua bundaran itu sampai ke gedung karena Kementerian Olahraga, perbatasan hotel sana segala macam. Ya itu Mbak Dani. Jadi mendatanginya artinya ya masuk ke dalam, kira-kira gitu. Berarti nanti Pak Dani bisa nanti saja di laundry, nanti bisa saja Timothy demo di situ atau manjat genteng. Iya, lagi jelas masuk. Melalui semua proses itu. Ya, setelah proses itu semua udah dilalui ya. Putusan terakhir kan mereka mengatakan semua atas ridha Allah. Jadi walaupun mereka sudah mendatangi neraka, melewati jembatan Sirotol Mustaqim gitu kan, ditimbang, keputusan terakhir tetap di tangan Allah adalah atas dasar ridha Allah. Nah ini kan kayaknya riskan sekali ya. Masih nggak pasti lagi ya kan? Iya, kita nggak tahu bagaimana. Umat Muslim yang mendengarkan kita malam ini, kita harus berpikir ulang. Karena kita taruhannya hidup mati loh ini. Kalau kita salah pilih juru selamat, ya kamu akan terhilang selamanya. Makanya Yesus itu ketika dia lahir ke dalam dunia, Malaikat Gabriel mengatakan anak Maryam kepada Maryam, anakmu ini harus diberi nama Yeshua, karena itu ada artinya, ya bukan diserupakan artinya. Arti nama Yeshua itu adalah Allah yang menyelamatkan, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, bukan diserupakan. Ya, jadi ketika Maria mengandung Yesus, ya Allah lewat Malaikat Gabriel, ini secara spesifik loh. Berpesan, anak ini jangan lu beri nama Joko, ya, jangan juga lu beri nama Paijo. Jangan, nggak boleh lu kasih nama Paijo. Ya, Malaikat Gabriel secara spesifik mengatakan anak ini harus kau beri nama Yesua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bukan ya, makanya gelarnya Mesias. Bu Sofi, saya akan percaya kalau itu yang diserupakan apabila nubuatannya ada. Diserupakan, saya akan percaya. Ya. Ada nggak nubuatan diserupakan? Nggak ada. Nubuatan tentang penyaliban Tuhan Yesus? Nggak ada kan? Nggak ada lah. Nggak ada. Nubuatannya semuanya menyangkut, bahkan bajunya diundi semua ada kan? Lambungnya ditusuk ada kan? Iya kan? Tangannya itu nubuatan ada. Nah, sekarang di kitab mereka, begini Bu Sofi. Ya, di kitab mereka kan dikatakan diserupakan. Ada nggak di kitab mereka itu nubuatan diserupakan? Nggak tahu kita ya. Ketika Mesias datang, maka dia akan diserupakan sehingga dia tidak akan mati. Padahal semua nubuatan menyatakan Mesias harus mati. Jawabannya Bu, walam-walam. Jawabannya walam-walam. Orang nubuat Yahudi jadi kera aja sampai sekarang nggak ada terbukti, Pak. Gimana? Nggak ada buktinya. Iya, ada 1400 kata si tahun. Ari, ada katanya Pak, hanya beberapa hari terus mati selesai katanya. Ini dia buktinya. Jadi gini, kalau menurut saya Pak ya, Pak Dani itu pintar sebenarnya, dia tahu kok. Apa yang dia bicarakan dia tahu, cuma dia belaga bego aja.
Jadi, Pak Bombom itu dia minum apa tuh Pak Bombom? Sekarang Bayangin nggak begini Pak Bombom aja. pas dia lagi tanda tangan gitu, Pak Bombom bayangin nggak pas lagi dia tanda tangan gitu yang keluar bukan airnya, yang keluar yang itu, yang tepung-tepungnya itu, hijau-hijau. Sekarang Ya, gitu. gini teman-teman ya. Kalimatnya itu gampang mudah kita cerna. Saya mendatangi rumahnya Pak Bombom di Papua. Ya pasti saya ada di sana dong. Gak mungkin saya di Jakarta saya bilang saya mendatangi rumah Pak Bombom. Kan gak mungkin. Itu kalimat sudah jelas banget kok. Ayat 72-nya lebih jelas, Pak. Dan meninggalkan sebagian mereka di neraka dalam keadaan bertelut. Ya artinya mereka semua datang. Mendatangi dari masuk neraka. Lalu sebagian ditinggalkan dalam keadaan bertekuk lutut. Itu jelas banget. Iya, betul. Dia tahu, Bu. Cuman dia belaga bego, Bu. Sama dengan Ari itu 11-12. Artinya tidak ada keselamatan di dalam Islam. Ya, Betul, setuju. Saya mau gugat Ibu Sofiatul ini. Gugat sekarang, gugat. Bu Sofiatul. Artinya begini, Bu, begini, Robo, mendatangi kan begini. Begitu datang serem, pulang lagi. Ya, silakan, Pak Penggugat. Penggugat silakan. Bu Sofiatul. Ibu salah, Bu. Mereka tuh bukan memasuki neraka. Soalnya ada hadis yang mengatakan dosa mereka yang sebesar gunung itu ya dikasihkan ke Yahudi dan Nasrani. Nah, itu juga konsep yang kita perlu pertanyaan. Makanya saya tuh bingung, Pak. Karena konsep mereka pertama begini loh. Pertama mereka kan kalau di alam kubur digebukin sama mungkar sama nangkir nih kalau orang kafir, ya kan? Nah itu digebukin sama mungkar nangkir itu berapa lama? Kemudian ketika saya tanya Pak Dhani, kalau satu hari orang mati di seluruh dunia katakan nggak usah banyak-banyak deh 1 juta aja. Terus mungkar sama nangkir ini gimana gebukinya pindah-pindah gitu, sini ke sini ke sini. Oh katanya mungkar sama nangkir itu adalah jenis malaikat. Jadi ada banyak mungkar dan nangkir katanya. Iya, kalaupun hadis itu benar, seandainya hadis itu benar ya, ada yang katakan pada akhir zaman dosanya orang beriman akan dilimpahkan kepada siapa? Kepada orang Yahudi Nasrani sebesar gunung ya. Nah, seandainya hadis itu benar, berarti seandainya ya, atau sahih, itu urusan mereka sahih tidaknya ada, kita hanya membaca. Artinya apa? Dosanya mereka itu ditebus oleh orang kafir. Nah, sedangkan dosa kita ditebus oleh Tuhan karena belas kasihan Tuhan, begitu. Itu bedanya mungkin. Kalau hadis itu sahih. Jadi muter-muter dong. Saya tadi mau tanya sama Pak Dhani, kira-kira di neraka itu ada spanduk gede nggak ya? Welcome to the hell. Please enter to clean your sin. Bukan. Gitu kan? Silakan antri ambil tiket. Enggak, saya rasa ada pintunya. Ya, kalau yang ini masuk sebelah kiri, yang itu masuk ke pintu sebelah kanan gitu, Pak. Tergantung tiketnya. Berbaris dulu, Bu, ditendang dari belakang. Baris dulu ya. Ayo. Tapi ngeri kali loh ya, ngeri kali. Tapi ini sebenarnya sih sejalan sama kita ya, bahwa semua manusia berdosa dan kita sudah ditakdirkan, sebenarnya kita sudah terhilang. So, memang itu takdir kita semua untuk masuk neraka gitu. Tapi karena kemurahan Tuhan Yesus aja kita ini dipilih dan ditebus. Kalau enggak ya kita gosong. Dan saya heran ya, mendekati, kebayang nggak Pak? Kalau yang di kitab Daniel itu kan baru-baru deket aja kan orang udah gosong kan sama perapian itu. Betul. Betul sekali. Nah, itu gimana tuh? Ya, teman-teman sekalian, ini diskusinya sangat mantap jiwa ya. Saya sampai merinding ya dengan kata-kata Bu Sofiatul ya. Apalagi ketika Bu Sofiatul ini bicara soal Al-Quran, soal tafsir Al-Quran, soal isi Al-Quran. Wah, itu sangat mantap jiwa, teman-teman. Nah, teman-teman, ada satu video lagi yang saya mau share pada kalian pada malam ini. Ini video ini juga tak kalah luar biasa, teman-teman. Jadi, ada seorang muslim itu tidak terima ketika Sofiatul itu bicara mengapa Islam gitu ya merekayasa isi yang ada di dalam kitabnya begitu ya. Ini video sangat mantap jiwa ya. Ini hanya video yang saya pikir membuat kita sama-sama belajar. Saya juga nggak ngerti. Nah, kita coba dengar ya apa yang dikatakan Ibu Sofiatul dalam bagian ini, teman-teman ya. Kita lihat sama-sama ya. Bentar ya, kita sama-sama lihat bersama-sama guys. Abang dulu kawan-kawan ya. Nah, saya mau share dulu ya. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Nah, ini dia videonya kawan-kawan ya. Saya share dulu. Ya, oke, kita dengarkan ya baik-baik teman-teman.
presentasinya Ibu betul-betul lupa saya, itu Injil di Quran itu, Injil itu diturunkan pas zaman Musa. Ini kalau betul kan supaya kita tahu bahwa itu coba dia mana tuh Bu supaya itu sangat penting sekali bahwa persepsi Quran zamannya Isa itu sama dengan zaman Musa supaya mereka tidak bisa berkelit lagi. Lupa saya di ayat mana itu dulu Ibu Sufiatul. Ada zaman Musa, ada di hadapannya ada Injil gitu. Tunggu saya ingat-ingat dulu. Iya, tolong itu udah mengkaokan mereka itu. Kalau dari silsilah selalu mereka berkelit, nama bisa sama, bisa ini, bla bla bla, ya kan? Nah. Iya, itu kesalahan sejarah, Pak. Kesalahan sejarah. Iya, di mana tulisannya Bu? Coba dia. Oke, saya mau menengahi. Ya, silakan. Saya tadi sambil pantau, sambil masih di luar, tapi saya perlu memberikan komen ya supaya untuk meluruskan juga untuk teman-teman Kristen. Saya bisa mengerti bahwa memang semua yang diklaim Islam itu ada di dalam Alkitab kita. Ya, bahkan dari 25 nabi itu mereka klaim 24-nya adalah nabi-nabi Alkitab. Betul ya? Itu nggak bisa kita pungkiri. Posisi saya sama sebenarnya dengan Bu Uti, dengan teman-teman lain. Memang mereka memaksudkan itu adalah kepada satu tokoh yaitu Yesus Kristus. Tetapi mereka mengambil dari informasi yang keliru, dari kitab-kitab palsu yang kita sebut dengan Pseudo-Matius, kitab palsu Proto-Evangelium Yakobi, dan cerita-cerita dongeng yang beredar abad ke-7 pada waktu itu. Jadi informasinya salah. Ya, informasi yang keliru yang mereka ambil dari kitab dongeng. Sama seperti misalnya nih ya, berkembang gosip tentang Sofiatul. Yang mereka masukkan mungkin Sopkatul itu Sofiatul ini ya, padahal itu bukan nama saya. Tetapi informasi yang mereka ambil keliru. Ngerti? Informasi yang diambil tentang si Sopkatul ini ya, yang mengatakan Sopkatul janda, yang mengatakan Sopkatul simpanan JT, yang mengatakan Sopkatul itu sama apalah, aku nggak ngerti, saya nggak lihat juga apa yang mereka omongkan ya. Kalau itu yang dimaksudkan adalah tokoh Sofiatul Al-Hayat Indonesia, itu adalah informasi yang sangat keliru. Ya, walaupun yang mereka masukkan adalah tokoh yang sama. Kenapa? Karena mereka mengambil dari data-data palsu dan informasi yang tidak bisa dibuktikan faktanya. Jadi mereka itu mengambil tokoh Musa, tokoh Abraham, itu dari cerita-cerita yang pada waktu itu memang beredar pada abad ke-7 dari bidat-bidat. Jadi bidat-bidat pada waktu itu memang menulis kitab-kitab. Kalau Anda baca sejarah, saya harap Anda mempelajari sejarah gereja. Yang paling bagus menerangkan adalah Romo Daniel Biantoro yang juga pernah saya upload, bahwa pada waktu itu bidat-bidat Gnostik ya, itu mereka mempunyai Injilnya masing-masing. Artinya mereka mempunyai kristologi atau persepsi mereka tentang siapa itu Yesus Kristus, kemudian mereka tulis. Jadi ada banyak Injil-Injil. Nah kadang-kadang orang Kristen agak kaget, kok ada Injil Maria Magdalena ya? Kok ada Injil Thomas ya? Kok ada Injil Filipus ya? Nah, padahal itu di kalangan akademis tidaklah sesuatu yang surprise. Itu memang di kanon, kita punya kitabnya. Tetapi itu palsu gitu loh teman-teman. Ya, dan kebanyakan umat Kristen awam memang nggak ngerti. Ya, kemudian ketika diangkat sama polemikus, itu yang benar Injil Barnabas. Kan gitu. Itu kisah palsu. Ya, walaupun yang dia maksud di dalam Injil Barnabas ya Yesus Kristus, ya Yesus Kristusnya kita, nggak ada lagi. Emangnya Yesusnya orang Spanyol, nggak ada lagi. Ya, Muhammad ya Muhammad nabinya mereka, tetapi kisahnya palsu. Nah, yang saya mau luruskan adalah sekarang bagaimana kita menyikapi hal ini, karena mereka ingin menyantol-nyantolkan iman mereka kepada Alkitab. Memang kalau tidak dicantolin itu nggak bakal hidup. Kenapa? Karena pertama, dari 25 nabi yang mereka klaim, 24-nya adalah nabi di dalam Alkitab. Yang kedua, yang saya mau tegaskan, Muhammad secara tekstual itu hanya tertulis 3 kali. Ya, yang 1 kali itu adalah bukan sisipan, kalau kita bandingkan dengan manuskrip, itu pun yang 3 ini masih dipertanyakan. Apakah itu satu gelar, apa nama. Jadi lebih banyak Quran itu bercerita tentang, tahukah Anda bahwa nama Isa yang supposedly Yesus ini mereka sebut lebih banyak daripada nama nabi mereka. Ya, bahkan Maryam itu merupakan satu-satunya nama yang masuk di dalam Quran. Ya, Aminah aja nggak masuk namanya di dalam Quran. Khadijah juga nggak masuk. Nah, dari mana Quran atau Kiryana ini berasal? Ini berasal dari bidat, teman-teman. Ya, jadi ketika kita menelisik dan menelusuri, Quran ini mengalami satu evolusi atau penambahan.
Ya, kalau kita compare dengan manuskrip dan manuskrip tertua yang mereka punya saat ini itu zaman Bani Umayyah, itu 100 sampai 150 tahun setelah Muhammad mati. Ini Quran tertua yang mereka miliki. Ya, ini kita bicara paleografinya, termasuk yang mereka gebor-geborkan di Birmingham yang cuma 2 lembar itu. Itu adalah huruf hijasi zaman Bani Umayyah. Jadi kita melihat mereka nggak punya Quran zaman Muhammad. Ya, kemudian kita lihat perkembangan sejarah awal Islam. Kata Islam dan kata Muslim pertama kali muncul pada zaman Abdul Malik ibn Marwan. Kita melihat dari tulisan Bapak Gereja kita, Yohanes Damaski, itu kira-kira 50 tahun setelah kematian Muhammad, jadi sangat dekat dengan sejarah. Kemudian kita melihat tulisan Abdul Masih Al-Kindi yang juga dekat dengan sejarah, ya, pada zaman Bani Umayyah. Mereka tidak mengenal adanya umat yang bernama Islam. Mereka mengenal namanya bidat dari kalangan Kristen sendiri, ya, yang muncul di dalam bidat Ismailit, mereka menyebutnya Saracen atau Hagarin, ya. Jadi ini muncul seperti itu, dan kemudian ketika kita lihat teksnya, ternyata ketika kita selidiki, ini bidat ini adalah bidat Nestorian. Jadi dari kitab mereka sendiri, termasuk salah satunya adalah Waraka bin Naufal, itu adalah Kristen sekte Nestorian, yang mana mereka mengembangkan kristologinya sendiri. Jadi pandangan mereka tentang Kristus, ya. Karena Kristus ini kan satu-satunya tokoh yang unik yang menjadi bahan perbantahan, ya. Bahkan begitu lahir aja Rabi Simeon sudah mengatakan ini anak bakal jadi perbantahan. Nah, sampai sekarang kita berbantah-bantahan tentang siapakah dia ini, Allah yang menampakkan diri dalam rupa manusia ini. Jadi Anda perlu tahu bahwa dalam perkembangan Kristen awal itu terdapat 2 aliran yang cukup besar. Yang satu menolak kemanusiaan Yesus, yaitu aliran Gnostik. Yang satu menolak keilahian Yesus. Nah, inilah yang di-settle atau dijadikan materi untuk konsili pada waktu itu, kristologi. Ya, artinya siapa Yesus ini harus diperjelas supaya iman itu menjadi satu standar bagi gereja pada saat itu. Karena yang satu melihat, oh, cuman manusia biasa. Ya, nggak mungkin dia disalib. Nah, ini kalangan bidat yang mereka angkat sekarang adalah Injil menurut Basilides, ya, yang mereka angkat. Nah, itu adalah bidat-bidat Gnostik. Tapi ada beberapa kalangan yang menolak tadi menolak kemanusiaannya, ada beberapa kalangan menolak keilahiannya. Ya, salah satunya Arianus yang sekarang muncul menjadi saksi Yehova, kemudian yang menjadi kristologi di dalam Quran itu sendiri itu menolak keilahian Yesus. Ya, walaupun dengan jelas dikatakan Yesus adalah firman yang diturunkan ke dalam rahim Maria. Dari data-data ini sebenarnya kita melihat bahwa kita berhutang kepada saudara muslim kita. Karena munculnya pengertian mereka adalah dari Kristen sendiri, yaitu Nestorian, dan ketika kita baca data dari muslim, ternyata Muhammad ini ketemu minimal 2 sampai 30 biarawan Nestorian. Jadi dia ketemu 30 orang, sekitar 30 orang biarawan Nestorian. Ya, yang mana ini jelas-jelas memasukkan satu teologi yang doktrin mereka yang cukup kita bisa lihat di dalam kristologi Quran yang ada sekarang ini. Termasuk menentang akan Trinitas dan ketidaktahuan mereka akan siapa itu anak Allah, Mesias, dan Trinitas. Tadi yang dikatakan Quran surah Al-A'raf 157, di mana di situ konteksnya adalah Tuhan berbicara kepada Musa, ya, dan Tuhan mengatakan kepada Musa, engkau akan mendapati seorang nabi yang umi yang namanya tertulis dalam kitab Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka. Jadi Allah ini salah ngomong gitu ya, ngomong kepada Musa bahwa kitab Injil itu ada pada sisi mereka pada zaman Musa, karena dalam benaknya Muhammad, pamannya Musa itu diberikan kitab Taurat, ponakannya Isa itu dikasih kitab Injil. Ya, surah 19 ayat 30. Ya. Jadi tadi saya tegaskan sekali lagi, ada baca surah 7 ayat 157, surah Al-A'raf ya, ayat 157 Anda baca konteksnya itu udah keliru. Kemudian Anda baca juga surah 19 ayat 30, di mana dalam pengertian Islam itu Injil adalah satu kitab. Ya, mungkin karena pada waktu itu orang mengatakan ini kitab Injil, padahal Injil itu bukan kitab ya teman-teman ya. Injil itu adalah pribadi Yesus. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disebut oleh gereja sebagai kitab memoir para rasul atau kitab ingat-ingatan para rasul tentang kehidupan Mesias. Dan mereka menulisnya adalah
kabar baik menurut Markus. Jadi Injil atau kabar baik menurut Markus. Kemudian Injil atau kabar baik menurut Lukas. Injil atau kabar baik menurut Yohanes. Nah, ini yang disalahartikan karena orang Kristen mungkin pada waktu itu sama seperti kita ya, menyebut oh ini Injil Matius gitu ya, ini Injil Lukas gitu. Jadi dalam benaknya Muhammad Injil itu adalah satu kitab. Padahal itu keliru. Injil tidaklah pernah menjadi satu kitab, apalagi diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenek. Saya juga heran ya, dari mana Al-Qurtubi, Ibn Katsir itu bisa mendapatkan tafsiran Isa diberikan kitab waktu masih nenek. Nah, jadi kita tidak bisa mempercayai gambaran teologi atau kealahan yang digambarkan ke dalam Quran. Pertama, karena diambil dari kitab palsu. Ya, Yesus lahir di bawah pohon kurma, itu dari kitab Pseudo-Matius yang saya juga sudah upload videonya. Kemudian Yesus bicara pada waktu bayi, sama ya, dari Injil Kanak-kanak Thomas dan dari kitab palsu Proto Evangelium Yakobi. Ada banyak lagi kisah-kisah dongeng. Ya, dongengnya terutama mereka ambil dari kisah-kisah Talmud. Ya, dan ini tidaklah benar karena di dalam Quran sendiri Muhammad mengatakan kamu harus mempercayai Taurat, Injil, dan Zabur, bukan kitab Talmud. Ya, jadi dongeng Salomo punya karpet terbang, ya. Salomo naik karpet terbang satu kerajaan, Salomo bicara sama semut, ya. Salomo mati pegangan stick, di sticknya sampai dimakan rayap. Kemudian dia Majus membangun satu benteng dari timah dan sebagainya. Itu dongeng ya. Dzulkarnain atau Alexander Agung ini menemukan tempat matahari terbenam di kolam lumpur. Saya rasa itu sudah cukup sering kita bicarakan, tetapi mungkin lebih intens lagi untuk saya bisa memaklumi tadi Pak siapa tadi bisa dasar yang mengatakan yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Betul, saya bisa memaklumi dan membenarkan itu. Memang mereka semua maksudnya itu Pak, karena mereka nggak punya nabi sendiri ya, mereka nyantol ke Kristen. Tetapi memang kita harus sekarang ini memberikan di dalam dunia apologet, memberikan pembedaan yang cukup jelas bahwa kamu tidak bisa mengimani dua orang karena Isa ini adalah tokoh palsu. Ya, Isa itu adalah tokoh dongeng. Data informasinya keliru ya, tadi seperti gosip ya, Sofiatul dan sebagainya itu ya, yang katanya Sofiatul Akhir itu tidak benar, data-data itu informasinya keliru ya, walaupun yang mereka masukkan adalah mungkin tokohnya yang mereka sebut itu adalah Sofiatul Al-Hayat ya, tetapi saya tidak tahu itu ya siapa mereka, kenapa itu data informasinya nggak benar ya. Pertama nama saya mereka tidak tahu, yang kedua data informasi keliru semua gitu, dan saya tidak kenal itu siapa itu yang mereka hubung-hubungkan dengan nama Sofiatul ya. Jadi ini adalah data-data palsu ya. Saya harap Anda bisa melihat kedudukan ini dengan jelas, jangan lagi terjadi keributan di antara kita, bisa memaklumi bahwa memang mereka nyantolin ke Alkitab, tetapi kita sekarang ini harus mulai memberikan perbedaan dengan jelas. Dan saya rasa kemarin cukup perkembangan yang cukup bagus seperti yang dikatakan Misa Dasa bahwa kalender nanti akan diganti dengan kenaikan Yesus Kristus dan kematian Yesus Kristus, bukan lagi Isa Al-Masih ya, yang lahir di bawah pohon kurma, yang terima kitab bernama kitab Injil pada waktu masih nenek. Itu bukanlah Yesus Kristus di dalam Alkitab kita. Saya rasa itu yang perlu saya tambahin, Misa Dasa. Ya, ini ada Pak Yubi. Pak Yubi ada mau komentar Pak. Pada di live chat, di private chat, silakan Pak bicara komentar di sini. Gak ada yang penting. Oh, kamu toh. Kirain, tapi kamu tadi pret-pretin. Gini aja Yubi, kamu segera stop percaya dongeng-dongeng ya, kamu harus percaya Injil yang asli. Kan saya sudah bilang, jangan percaya Injil palsu. Karena hanya Injil asli, the true gospel, yaitu Yesus Kristus itu sendiri akan membawa kamu kepada keselamatan. Ya, Injil palsu tidak akan membawa kamu kemana-mana. Iya, siapa juga yang percaya Injil. Loh, kamu harus percaya Injil. Itu kan ada, kamu harus mempercayai Taurat, Zabur, dan Injil. Kalau kamu nggak percaya, mati. Enggak. Yesus sudah mengatakan, loh, Yesus mengatakan kamu buka Markus 16 ayat 15-16. Beritakanlah Injil kerajaan sorga ini kepada semua makhluk. Barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Tapi barang siapa tidak percaya, dia akan dihukum. Jadi kalau kamu tidak percaya kepada Injil kerajaan Allah yang asli, kamu tidak percaya kepada salib penebusan Yesus yang sudah mati bagi dosa-dosamu, dan kamu mau
belagak menanggung sendiri dosa-dosamu di neraka, silakan. Tetapi ada konsekuensinya, yaitu kamu akan mati di dalam dosamu. Sebab kamu tidak percaya di dalam nama anak tunggal Allah yang sudah datang ke dalam dunia dan menyerahkan dirinya untuk kita. Kamu akan mati, Ayubi, di dalam dosamu. Ya, trust me. Ya, karena itu yang dikatakan. Artinya kekal. Iya, artinya mati ke kehidupan kekal ya, maksudnya di neraka selama-lamanya. Ya, Yesus sudah mengatakannya, kalau kamu tidak percaya akulah dia, artinya akulah Allah yang nusul dalam rupa manusia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kata Yubi, Bu, emang gua pikirin, katanya gitu, Bu. Gua tahu Yubi ini gimana. Tidak urusanku itu biasanya omongan dia, tidak urusan. Tapi intinya seperti ini Yubi. Jikalau kamu percaya kepada Injil yang asli, maka kamu dan seluruh rumahmu dan seisi keluargamu akan diselamatkan. Itu janji Tuhan. Tapi kalau kamu tidak percaya, ya kamu akan mati di dalam dosamu. Ibu Sofiatul? Halo? Ya. Saya tertarik itu dokumen-dokumen yang Injil Isa Khurba ini, yang maksudnya yang menciptakan burung, dikasih Injil umur 2 tahun, yang Talmud itu di mana bentuk fisiknya supaya mereka percaya gitu. Yang ibu tuh ya kemana gambar kayak videonya kayak gitu, bisa nggak kita cari kayak gitu? Supaya lebih Bapak cari di Christian Writings, Sacred Christian Writings, dokumennya disimpan sekarang. Ada di beberapa museum dan kebanyakan di Vatikan ya, di Vatican Library. Jadi sebenarnya memang Vatikan atau kalangan akademisi itu tidak kaget ya, seperti Injil Barnabas yang mereka kupas-kupas dulu, itu memang kita yang menerjemahkan aja orang Kristen kok, yang mengedarkan dan menerbitkan orang Kristen kok. Kita nggak kaget gitu loh ya, ada Injil Porto Eva. Cuman kan ini waktu itu kan tidak menjadi khotbah pendeta di gereja. Masa pendeta di gereja khotbah mengenai Injil anak-anak Thomas? Nggak ada. Karena itu memang kita palsu. Nah, tetapi di dunia apologet ini memang kita harus membukanya. Ya, saya tidak pernah mendengar pendeta khotbah. Sejak saya masuk Kristen, saya tidak pernah mendengar pendeta khotbah dari mana Alkitab ini berasal. Bagaimana terkanonisasi, kok bisa Alkitab ini sampai ke tangan kita? Itu Musa nulisnya gimana dulu? Apakah didiktekan sama Jibril? Ya, itu kan nggak pernah dikhotbahin. Nah, inilah tugasnya apologet, Pak. Tugasnya apologet. Ya, materi saya yang banyak yang suka adalah kanonisasi Alkitab. Jadi bagaimana Alkitab ini sampai ke tangan kita, dari mulai para nabi-nabi sampai bisa jadi ke tangan kita, itu sejarahnya gimana? Itu kan tidak pernah jadi khotbah di dalam gereja. Ya, itulah yang jemaat sekarang terkaget-kaget. Ya, oh kita punya manuskrip. Jadi ini nggak gedebuk, nggak gedebuk. Ya, nggak ada yang bilang yang pernah mengatakan ini gedebuk. Ya, kita tahu siapa yang nulis, kita tahu tahun berapa ditulis. Ya, bagaimana sejarahnya itu harus paling nggak gambaran besarnya harus tahu. Manuskripnya apa aja, variasi di dalam manuskrip Alkitab kita apa aja. Ya, tapi kan nggak semua orang Kristen mau seperti itu. Ya udahlah, pokoknya kita percaya. Kita yang kita pakai sekarang udah cukup bagus kok. Karena kan ahli-ahli sudah mengkanonkannya. Cuman kalau kita masuk dalam dunia apologet, ya memang kita nggak bisa seperti itu. Kan pengetahuan kita nggak bisa seperti awam. Ya. Gitu. Ya. Itu bagus Ibu Sepetul juga tentang proses terjadi Alkitab itu. Lalu kita compare proses terjadinya kitab sebelah. Kalau kitab sebelah itu bagaimana? Apakah Allah pencipta itu langsung berbicara ke nabinya atau pakai perantara? Tapi kalau kita lihat dalam kitab-kitab itu kan ada kadang-kadang katakanlah bahwa aku bla bla bla, itu seolah-olah manusia yang berbicara. Atau seolah-olah si Jibril yang berbicara. Ini bagaimana kan itu yang gedebuk ini? Itu perlu kita kritisasi. Apalagi ada yang pintar nanti ahli bahasa. Kalau konteksnya orang berdialog pada saat itu bagaimana kalimatnya? Kalau surat itu dikirim dari Allah ke nabinya bagaimana konteks berbicaranya? Apakah aku jadi kau? Jadi kalau di sini kita lihat ini mereka belum lolos uji Bu. Ya mungkin itu satu saat ada apologi yang pintar bahasa linguistik Indonesia. Waduh, terbuka itu semua nanti ya. Itu harapan saya. Terima kasih. Sudah kita buka Pak di channel Al Hayat sudah
Kalau Anda ke channel Al-Hayat kan itu ada. Unlock the Bible adalah seri pelajaran Alkitab, sedangkan Islamologi adalah seri pembelajaran Quran. Saya sudah siapkan materinya. Dari mulai pewahyuan itu turun dan sebagainya, Anda bisa belajar di situ. Itu saya ambil dari kalangan mereka sendiri. Nah, ya materi-materi terbaru memang belum saya upload, masih menunggu. Sebenarnya kalau di dunia internasional seperti misalnya kalau Bapak mengikuti apologet internasional David Wood, J. Smith Al-Fadi dan sebagainya, sebenarnya kalau kita bicara proto Quran atau Quran yang pertama ini udah terbuka semua, ya. Orang debatnya Hussein saja kemarin kan sudah kita upload, ya, bahwa Al-Fatihah itu merupakan doa Kristen Ortodoks Syria dan itu manuskripnya ada, jauh lebih tua daripada Quran. Itu doa Kristen, cuma ayat 7-nya yang nggak ada, gitu. Itu di kalangan akademisi bukan hal baru. Cuman kan ketika sampai di kalangan awam kaget-kaget. Itu doa ortodoks ada sampai sekarang juga mereka doakan. Itu masuk di dalam kitab doa mereka. Ya, itulah sebabnya kalau saya tengok dari Hussein ya, gereja-gereja di Syria itu dibantai habis. Ya, kemudian pastornya juga mengatakan ya kita menyesal juga ini kita sudah membuka hal ini gitu. Karena mereka nggak pingin Muslim tidak pingin mereka pengen menutupi hal ini. Kemudian yang terakhir kemarin sudah kita sampaikan data-datanya. Anda bisa download itu. Ada 14 atau berapa atau 16 saya lupa ya, ayat-ayat Quran yang merupakan bagian daripada puisi dari Umayyah bin Abi Salt. Itu bahkan Anda bisa download. Dan ini bukan sesuatu yang baru, melainkan kalau Anda pergi ke sekolah universitas Sunni internasional seperti Al-Azhar Kairo di tingkat tinggi, ketika Anda memperdalam Islam, itu mereka belajar puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt ini yang memang masuk menjadi ayat-ayat dalam Quran. Karena Muhammad mengatakan ini ayat-ayat adalah wahyu ilahi. Iya. Sofi, itu Umayyah itu siapa sih? Sepupunya si itu ya? Fatimah. Siapa itu? Bukan, Umayyah. Memang dia pengen menjadi nabi. Dia meninggal 7 tahun sebelum Muhammad. Jadi pada zaman Muhammad itu, dia banyak sekali membuat puisi-puisi religius dan dia seorang monoteis. Jadi dia bukan penyembah berhala. Dia seorang monoteis, ya. Anda bisa download juga bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, judulnya Diwan Umayyah bin Abi Salt, yaitu kumpulan puisi Umayyah bin Abi Salt. Ya, halamannya berapa saja sudah kita kasih. Nanti coba saya kompilasi videonya ya supaya Anda bisa mendapatkan data dan informasi yang lebih lengkap lagi karena semuanya dalam bahasa Arab. Nah, permasalahannya teman-teman, data-data ini semua yang saya sampaikan kebanyakan di channel Al-Hayat adalah belum tersedia di dalam Inggris maupun Indonesia. Anda hanya bisa tahu data-data yang saya sampaikan kalau Anda punya aksesnya ke dalam kitab-kitab mereka, ya, kitab-kitab Sunni mereka dalam bahasa Arab dan Anda bisa bahasa Arab. Kalau nggak bisa ya udah gitu. Ya, makanya kebanyakan orang Indonesia ketika kita sampaikan nggak percaya kenapa? Lah mereka baca aja nggak bisa kok. Mereka bahasa Arab aja nggak bisa, apalagi ke dalam kitab-kitabnya ya jelas nggak tahu. Ya, mereka nggak baca. Iya. Bu Sofi, ini salah kan, bukan Umayyah dari dinasti Umayyah kan dia ini? Beda kan? Bukan. Beda. Beda, ya. Ini di live chat ada ini. Nah, kayaknya salah juga. Ya, itu jadi jelas ya. Nanti coba saya kompilasi ya, karena harus menyediakan waktu juga. Ini yang saya masih bikin, yang saya masih teliti adalah Maryam yang tertukar ya. Jadi bagaimana silsilah Maryam di dalam Quran itu jelas adalah keponakan Musa dan Harun yang tidak terbantahkan. Baik dari hadis, baik dari mana-mana. Nanti saya kompilasi di dalam 3 video. Saya akan membuat 3 video ya. Seri 19A, seri 19B, seri 19C. Mengenai silsilah Maryam yang tertukar ini, yang tidak terbantahkan. Jadi ini adalah anakronisme, kesalahan sejarah terbesar. Tapi Ibu Sofi itu tentang Maryam itu, halo, saya lihat ada terakhir mereka buat Imronnya waktu mamanya kakeknya Isa itu beda sama Imronnya yang bapaknya Musa. Kayak binti apa gitu, binti kriut atau binti yang lain. Saya sudah tahu itu. Itu karangan itu ya? Ya, itu karangan, itu tafsir. Ya, tetapi dari Quran dan hadis tidak pernah ada ada 2 Imran. Dan dari mana mereka dapat nama itu kita juga nggak ngerti ya. Itu tafsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir. Ya, jadi kenapa? Karena Ibnu Katsir kan lahirnya tahun berapa tuh? 800 tahun setelah Muhammad. Dan dia ngerti ini kesalahan sejarah. Dia ngerti banget. Tetapi dari Quran dan dari hadis tidak pernah mengatakan ada yang namanya Imron yang berbeda. Imron bin Ka'id namanya. Nggak pernah. Dan satu lagi Imron bin dibuat binti yang ini, binti yang lain gitu. Nggak, itu tidak ada.
Itu hanya Oh, tafsir. berarti tafsir mereka. Karangan. Oh, Ya, karangan. mencocok-cocokkan mereka. Nggak ada. Supaya ada dua Jelas nama terbukti. Imron ya. Ya, karena mereka kan, jadi kan gini kan, ini kan kesalahan sejarah terbesar loh ini. Ini blunder loh ini. Iya. Ya, dengan dibuktikan Maryam ini tertukar saja sudah membuktikan ini bukan firman Tuhan. Karena itu para ulama sesuatu harus dilakukan, kan gitu. Ya nggak? Ya. Sesuatu harus dilakukan. Kalau dulu mereka nggak ngerti, kenapa? Karena mereka nggak. Pertama mereka hanya belajar bahasa Arab aja. Mereka tidak tahu artinya dan mereka nggak tahu sejarah. Jadi mereka oh ya, Maryam binti Imron, Maryam saudara perempuan Harun. Tetapi ketika di dalam dunia internet ini kita buka, ya habis gitu loh. Karena itu sesuatu harus dilakukan, kan gitu. Saya lihat juga ini kalau ini dibongkar lagi, selalu mereka bilang pertanyaan ini pertanyaan yang lama itu sama waktu zaman Rasulullah juga ditanyakan orang Yahudi juga. Ya nanti Lalu lihat aja video saya. Ya, gitu. Lihat saja video saya. Bisakah mereka membantah data-data saya dan tantangan Sofiatul kan tinggal gitu aja. Silakan bantah dengan data ya. Oh, Data dengan data. bukan cuma itu, Pak. Kesalahan lain banyak kok di situ, kayak misalnya Yusuf dibayarnya pakai dirham, padahal dirham belum ditemukan. Ya. Dirham kan ditemukan udah 900 atau 800 tahun berikutnya. Itu kesalahan. Satu lagi yang itu orang Samaria. Itu kan kesalahannya Ya, udah banyak bilang itu itu Sofi itu. Itu kesalahannya terlalu banyak mereka sebenarnya untuk layak menjadi sebuah karya dari orang yang maha tahu tuh nggak ini gitu loh, nggak memenuhi kriteria lah gitu. Loh, Tapi sebenarnya kita lihat aja. Halo. Silakan, Pak. Di dunia Silakan. kedokteran juga sebenarnya itu nanti udah fatal itu. Mulai dari sperma dari tulang, air mani yang perempuan sama Al-Quran 23, 12 sampai 24. Itu nggak akan terjadi janin kalau bersihnya kita mereka. Masa hanya yang berperan sperma doang? Nggak mungkin sperma atau air mani itu lengkap di rahim tanpa dia bertemu dulu sama sel telur. Dan persepsi itu saya lihat zaman itu dia tidak tahu bahwa wanita itu punya sel telur. Padahal kalau dia baca juga Aristoteles saat itu sudah memberitahu, saya searching ya internet, Aristoteles itu padahal itu udah hidup ratusan tahun sebelum Masehi, sudah bisa mengidentifikasi wanita itu punya sel telur. Mengapa di abad ke-7 gagal, ya kan? Nah, ini sebenarnya salah baca atau salah contoh atau apa ya? Oke, itu. Gini teman-teman. Shalom. Bu. Shalom, Pak. Shalom. Gini. Saya sebetulnya ya, saya memang dari dulu nggak tertarik membaca Al-Quran, hadis, segala macam nggak tertarik. Saya tertarik di dalam diskusi-diskusi keimanan untuk mempertahankan iman saya. Itu satu. Dan yang saya pegang bahwa tidak ada kitab suci yang lain itu nggak ada. Injil itu adalah kitab suci pertama dan terakhir. Nggak ada kitab suci berjilid-jilid, nggak ada. Kenapa saya berani katakan itu? Coba kita baca Wahyu 22 ayat 18 sampai 20. Ya, sebenarnya begini, teman-teman. Ya, sebenarnya begini. Kebutuhan sebelum ke Pak siapa tadi ya yang membacakan Wahyu 1 menit ya, saya mau memberikan satu informasi bahwa kendalanya apologet ini tidak sejalan dengan gereja. Ya, jadi saya melihat pendeta dengan romo-romo ya, mereka mencoba membawa satu nafas toleransi. Ya, jadi mereka berusaha untuk iya kita sama aja kok menyembah Tuhan yang sama, kitabnya beda. Itu dulu sebelum saya lahir baru, sebelum kenal Tuhan Yesus. Yang saya anehnya adalah ketika ada pendeta, ketika ada romo yang mengatakan kita menyembah Tuhan yang sama. Karena kebanyakan mereka memang nggak belajar apologet, teman-teman. Mereka nggak belajar Islamologi. Ya, tetapi di dalam dunia internet ini kebutuhan apologet itu sangat mendesak. Ya, bahkan materi saya itu diminta oleh 300 orang pendeta. Ya, jadi materi Islamologi itu sangat penting dan sekarang ini adalah saatnya gereja bangkit untuk mengajarkan yang sebenarnya hitam katakan hitam, putih katakan putih. Ya, inilah saya lihat mulai bola es di mana gereja mulai menyadari
Oh iya, kami butuh apologet. Yang sama ini, oh iya, Yesus sama Isa sama aja kok. Ya, tuh kita menyembah Tuhan yang sama kok. Ya, kenapa? Karena ternyata tidak bisa lagi kita seperti itu, teman-teman. Ya, jadi gereja ini adalah era kebangkitan di mana gereja menyadari pentingnya apologetika pertama bagi jemaat, yaitu adalah apologetika sederhana atau apologetika defensif. Dan yang kedua adalah apologetika membongkar seperti yang kita lakukan, yaitu apologetika ofensif. Ya, dua senjata ini kita harus tahu kapan pakainya. Ya, dua senjata ini, defensif dan ofensif, kita harus tahu kapan pakainya. Tetapi saya mulai bergembira karena ternyata pihak gereja merespon ya apa yang kita lakukan, berapologetika, ya, dan bagi romo-romo ya, dan bagi pendeta-pendeta yang masih menyamakan, ya saya sih cuma ngelus dada saja. Ya, karena Paulus tadi sudah dibacakan dengan jelas Galatia 1 ayat 6-8. Kamu diam saja kalau ada orang yang memberitakan Injil yang berbeda, Injil yang lain. 2 Korintus 11 ayat 4. Benar nggak, Misa Desa? Betul. Iya. Jadi ketika ada yang memberitakan Injil palsu, itu bukan kasih, teman-teman. Ketika kita tahu mereka dikasih uang palsu, saya tanya, kalau ada temanmu dikasih uang palsu, terus kamu diam aja, kira-kira itu bentuk kasih apa enggak tuh? Oh, itu kita harus ditagih, itu tanggung jawab kita dari situ. Iya, itu kita tanggung bilang jawab kamu. Ya, makanya Yakobus mengatakan rebut mereka seperti dari dalam api. Yang kalian lakukan, pastor-pastor dan romo-romo, ya, yang tidak bergerak di dalam dunia apologet, kalian bukan kasih, kalian tidak menyeret mereka dari dalam api, kalian menjerumuskan dan memasukkan, bahkan ya dengan cara-cara kalian bisa saja loh jemaat kalian pindah agama, mualaf, dan kalian mengatakan oh enggak apa-apa, sama aja. Iya. Nggak bisa ya Bu, ya betul Bu, saya setuju Bu. Yang jelas bahwa nggak ada lagi namanya kitab suci yang disempurnakan tuh nggak ada. Wahyu 22 ayat 18 sampai 20 tuh jelas, final. Final nggak ada. Coba bacakan Bu Adesa. Wahyu 22 ayat 18. Ininya yang perikopnya judulnya penutup ya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. Tuh, mengambil dari pohon kehidupan loh. Dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semua ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Penutupnya kan final, kan? Yesus. Ya. Final kan? Nggak ada lagi yang disempurnakan lagi, nggak ada. Ya kan? Final. Sudah. Nggak ada lagi kono gini. Allah. Alkitab, Injil itu adalah firman Tuhan yang pertama, kitab suci yang pertama dan terakhir. Yang pertama dan terakhir, namanya juga firman Tuhan kan? Masa Tuhan mau ada koreksi, udah keluarkan firman, koreksi lagi, ada amandemen firman Tuhan segala macam. Ya, kalau model kayak gitu kayak di kitab suci, yang katanya kitab suci tangga sebelah itu kan ada ya, masa firman Tuhan turunnya kok pakai waktu, nyicil lagi. Tuhan model apa kok ngasih wahyu atau firman kok nyicil? Oke, ya teman-teman semua, terima kasih ya sudah bersama Bang Joel Channel dalam siaran pada kesempatan malam ini ya. Terus dukung Bang Joel Channel dan Joel AD Prasetyo Channel dengan like kalian, subscribe, dan sebarkan video di Bang Joel Channel supaya channel ini terus berkembang. Terus kemudian kita bisa terus boleh mengudara di YouTube ini teman-teman ya. Terima kasih buat dukung kalian semua. Jangan lupa teman-teman like videonya lebih dulu ya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam toleransi NKRI Agama Mati. God bless you guys. Selamat malam semuanya. Selamat hari Minggu esok hari. God bless you guys.